Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan melaksanakan praktik coaching, di mana sebelum melaksanakan praktek ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ibu Famila Sukmawati sebagai pengamat, ada Bapak Dayat sebagai Pak Nur Hidayat ini sebagai coach, dan Bu Niti Setiasi sebagai kunci pada pagi hari ini. Oke, dimulai dari pengamat dulu memberikan prasupervisi untuk coach kepada Pak Nur Hidayat. Yang pertama, Pak Nur. Pak Nur pastinya sudah tahu rubrik penilaian apa yang nanti akan kita gunakan pada kegiatan coaching hari ini ya. Oh iya. Hari ini nanti saya sebagai coach akan menggunakan rubrik berupa alur percakapan Tirta. Nah, di situ ada tujuan, kita menanyakan tujuan percakapan kucing ini kepada Uci, kemudian identifikasi. Nanti akan saya coba untuk membantu Uci dalam mengidentifikasi permasalahan maupun peluang yang dapat dieksplorasi. Kemudian nanti ada rencana aksi, saya akan mencoba membantu Uci untuk menggali atau mengeksplorasi tentang rencana-rencana aksi yang dapat dia lakukan. Kemudian nanti ada tanggung jawab. Nah, di situ nanti kita mencoba mencari pihak-pihak yang dapat membantu, kemudian komitmen untuk melakukan kegiatan itu dan tindak lanjut yang nanti dapat dilakukan. Begitu. Luar biasa, Pak Nur kayaknya sudah mantap, siap sekali nih pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita mulai praktek coaching ini, menurut Pak Nur bagian kompetensi mana yang Pak Nur kembangkan? Kalau bagian kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberi pertanyaan berbobot bagian Uci, karena ini menurut saya penting sekali. Dengan pertanyaan berbobot ini nanti Uci merasa bisa terbantu, kan. Pertanyaan akan membantu Uci dalam mengeksplorasi atau menggali permasalahan maupun solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk observasinya Pak Nur sebagai coach, apa yang akan lebih diobservasi pada praktek pagi hari ini? Untuk yang lebih diobservasi, tadi saya lupa ada 3 kompetensi ya, yang tadi ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Mungkin saya kali ini akan mencoba mengeksplorasi kemampuan memberi pertanyaan berbobot. Jadi itu mungkin yang nanti bisa diobservasi lebih lanjut dulu. Nah, luar biasa Kak Nur. Yang terakhir sebelum kita mulai nanti, indikator ketercapaian Pak Nur dari tujuan yang tadi sudah Pak Nur sampaikan tadi apa? Jadi untuk indikator ketercapaian mungkin di sini indikatornya jika nanti uji tersebut bisa terbantu dalam menemukan inti permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Jadi bagaimana pertanyaan saya dapat membantu uji dalam menggali permasalahan dan menemukan solusi secara mandiri. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Pak Nur. Pak Nur sudah paham betul berarti dan sudah sangat memahami tujuan dan indikator ketercapaiannya. Silakan untuk bisa dimulai praktek coaching pada pagi ini. Oke, kita mulai. Selamat pagi Bu Niti. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. Ya, saya senang sekali bisa bertemu Bu Niti. Ya, saya juga senang Pak. Iya. Susah loh buat ketemu Pak Nur Hidayat ini. Iya. Ini mungkin sedang banyak kegiatan CPP ini Bu, jadi agak susah ya. Luar biasa. Kira-kira Bu Niti ada apa ya Pak? Minta ketemu dengan saya, kita harus meluangkan waktu bersama. Saya pengen aja
ngobrol Pak Dayat, kemudian Pak Nur Hidayat ini kan pengalamannya banyak sekali. Saya ingin sharing dari Pak Nur Hidayat tentang ya saya sebenarnya ada sedikit permasalahan nih Pak. Jadi Salah apa ya? masalah saya sebagai guru tentunya. Ya. Jadi siapa tahu ngobrol-ngobrol dengan Pak Nur Hidayat kan yang pengalamannya nih banyak sekali, jam terbangnya udah luar biasa. Saya menemukan bisa Berbagi ya mengenai kira-kira permasalahannya apa ini misalnya permasalahan. jadi gini Pak Dayat, jadi saya terus terang ya kan saya jadi SMP 1 Kajen dulu. SMP 1 Kajen itu kan sudah terkenal RSBI loh Pak, SBI yang bisa sekolah berstandar internasional yang anak-anaknya ya kita tidak usah kasih perintahmu, anak sudah jalan sendiri Betul, kan sudah gitu Pak. otomatis gitu ya. Ya, praktis nggak pernah ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kedisiplinan. Kemudian ya anak-anak misalnya contoh ada pembulian di kelas, saya sering sekali Pak dapat dengar dari anak-anak itu mereka mengeluh, Bu saya dikatain begini Bu sama teman saya dikatain begini sama teman saya. Sekarang tuh sering sekali Pak saya mengalami yang saya dengar keluhan anak-anak seperti itu. Ya saya pun melihat sendiri, saya pun merasakan sendiri bahwa anak-anak ketika mengumpulkan tugas-tugas ini kitanya harus kencang baru dia mau mengumpulkan tugas, tidak yang ya saya berbeda sekali dengan yang dulu Pak. Ini cukup mengganggu pikiran saya seperti ini. Masalahnya gimana itu? Ya jadi saya ingin anak-anak saya itu kedisiplinannya bagus, kemudian tidak ini Pak, tidak suka berbicara keras dan ada pembulian di kelas ini yang ingin saya anak-anak yang seperti itu gimana cara menghilangkannya gitu Pak, bukan anaknya yang dihilangkan. Jadi negatif dengan kedisiplinan. Iya maksudnya permasalahan yang seperti ini yang sekali ini masih positif pikiran, jadi bukan anaknya yang dihilangkan. Jadi, ada yang begitu sih ya Pak ya, maksud saya nggak ingin yang artinya langsung dijudge ini salah, poin selesai gitu, keluarkan gitu. Saya ingin ini ada biar bisa berubah begitu Pak. Gimana ya Pak? anaknya malah habis betul gitu kan. Habis nanti. Jadi ini mungkin Ibu. Jadi Bu Niti nanti ini kira-kira ini setelah percakapan ini tujuan apa sih, apa harapan apa yang Bu Niti harapkan dari hasil percakapan ini? Jadi harapan saya bisa menghadapi mereka tentunya, kemudian mereka ada perubahan gitu. Ada perubahan di anak-anak ini menjadi anak yang ya jauh dari sikap yang tidak baik itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Arahnya kemana ya? Itu praktek gitu ya. Oke, disiplin. Berarti Bu Niti ingin ada Iya betul, saya ingin sekali. kedisiplinan anak. Iya. Tapi ingin tahu aja nih Bu, kira-kira ini kalau dalam posisi sekarang itu anak-anak itu tingkat kedisiplinannya itu dari katakanlah level 1 sampai 10 ya. Jika 1 itu benar-benar tidak disiplin dan di 10 itu kedisiplinannya bagus. Kira-kira murid-muridnya Bu Niti itu sama level berapa ini? Bisa dijelaskan? Kalau pakai skala yang mungkin ada di titik 6 lah Pak. Ada di titik 6 karena kalau saya bilang buruk sekali tidak. Kemudian middle di tengah-tengah juga masih bisa sih diajak, itu masih bisa Pak. Cuma kalau angka lebih dari 6, 8 itu kayaknya belum mencapai itu banyak. Mungkin di angka 6 itu. 6 itu berarti keadaannya seperti apa mungkin saat itu? Ya masih tiap hari begitu masih saya dengar saja permasalahan anak, hampir ya tidak setiap hari sih ya. Sering itu saya masih dengar keluhan anak. Bu saya dikatain
begini Bu, dikatain begini. Jadi ada apa ya, keluhannya seperti itu sering saya sampai Ulang-ulang gitu ya. ulang gitu ya. Oke. Kalau Bu Dedi sendiri pengennya itu yang ideal itu SMP-nya Bu Dedi Iya. itu mencapai level berapa sih dalam kedisiplinan? Saya kalau ke arah 10 ya pinginnya 10 ya Pak ya, pinginnya 10. Jadi kembali kayak dulu. Kembali kayak dulu, ingin ke level 10. Bisa ke level 10, tapi bisa dicapai nggak kira-kira gitu? Level 10 perlu perjuangan Pak. Insya Allah sih kemungkinan bisa mengembalikan ke arah itu. Cuman perjuangannya memang harus ekstra. Tapi kalau tadi ini kan perlu perjuangan, Iya. kan? Lalu kira-kira kalau perjuangan, kalau kita berjuang, ada faktor-faktor pendukungnya nih, pasti yang perlu kita perjuangkan. Itu kira-kira ada nggak gambaran mengenai peluang-peluang atau faktor pendukung yang bisa mengarahkan tingkat kedisiplinan anak itu kembali ke level 10 seperti tahun-tahun lalu ya? Kira-kira ada. Saya berpikir positif ya, ada. Karena begini, saya kasus itu anak yang istilahnya bisa kita bilang anak ini troublemaker lah ya, troublemaker ini kan tidak banyak anak ini. Paling dalam satu kelas ini 1, 2 ya bisa dihitung dengan jari lah begitu. Tidak semuanya dalam satu kelas nih mereka nih bermasalah semua nih gitu, susah diharusnya enggak. Jadi yang masih baik, yang baik itu masih banyak, lebih banyak dari yang troublemaker ini. Saya ingin yang troublemaker ini ya lebur menjadi semua jadi baik. Targetnya begitu, ikut yang baiknya. Tapi targetnya begitu ya, Iya. jadi anak-anak yang istilahnya kurang disiplin, terjadi asimilasi budaya, tapi ke arah positif ya. Iya, harapan saya. Bukan sebaliknya Bu ya. Yang sedikit ini nanti ya takut juga sih Kak, takut juga nih yang sedikit nanti mempengaruhi, jadi yang banyak jadi terpengaruh yang buruk. Ya saya pengaruh buruk kan takutnya kan lebih cepat ya Pak. Itu tadi Bu sudah bisa mengidentifikasi nih Bu Iya. tadi pasti kira apa ya faktor yang menyebabkan itu ya. Kalau dilihat dari itu Bu, tadi kan Bu coba mengidentifikasi ada anak-anak yang disiplin, ada anak-anak yang kurang disiplin. Iya. Dan Bu Niti ingin anak-anak yang kurang disiplin ini lebur menjadi Ke arah yang positif, yang baik. Iya. Nah, kira-kira Bu Niti apa sih yang bisa Bu Niti lakukan untuk bisa melakukan itu? Kira-kira punya kepikiran itu? Iya, ya saya akan coba. Ya saya masih selalu berpikir positif begini Pak. Anak-anak bermasalah itu kan pasti ada sesuatu yang melatar belakangi dia kan begitu Pak. Nah ini saya sebagai guru ini harus tahu betul latar belakang si anak ini. Jadi kenapa dia melakukan ini? Pasti ada sesuatu. Ada bisa dikatakan ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi sehingga muncullah di sini ya. Berdasarkan teori kebutuhan. Pernah baca Pak yang seperti itu. Jadi saya pikir dan itu nyata sepertinya begitu Pak. Ketika saya deketi satu anak itu pengalaman ya. Satu anak saya ajak ngobrol, saya bisa nangkap, nah ini anak ini di rumah nggak ada siapa-siapa yang bisa dia diajak ngobrol gitu. Berarti kan ada satu kebutuhan kasih sayang mereka dia belum dapat, dan kebanyakan begitu Pak. Kebanyakan tuh mesti kalau dilihat langsung aja di daftar gitu ya, anak ini orang tuanya nggak di rumah, orang tuanya divorce misalnya begitu. Mereka mengekspresikannya itu di sekolah ya Bu. Iya betul. Jadi apa nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini? Apa ya Pak? Jadi mungkin yang pertama saya harus cari tahu ya Pak ya. Cari tahu dulu, saya cari
apa namanya latar belakang mereka, kok mereka melakukan ini. Mungkin saya mau cari data dulu Pak. Langkah pertama saya cari data ya, data ke BK yang mungkin sudah ada. Kemudian mencoba ini Pak, apa ya, saya pernah baca itu ada membentuk semacam kelas impian begitu. Saya ajak mereka untuk membuat kelas impian mereka. Di kelas tuh mereka pinginnya yang kelasnya itu yang kayak apa sih gitu. Misalnya itu kemudian bisa dengan setelah membuat kelas ini saya punya pikiran ini Pak, membuat semacam peraturan tapi yang dibuat sendiri oleh mereka gitu. Jadi mereka tuh buat peraturan tapi mereka merumuskan sendiri peraturan itu sehingga mereka tuh apa namanya, bisa, dia tidak akan merobohkan bangunan yang mereka bangun sendiri. Asalnya dari dalam gitu. Iya, intinya yang seperti itu Pak. Nanti ada ini catatan ini ada 3 kemungkinan ya kata. Tapi nanti akan mendata latar belakang BK, kemudian juga membuat kelas impian dan juga ini ya mendorong anak-anak untuk membuat suatu rumusan peraturan sendiri di kelas ya. Itu kira-kira mau direalisasikan semua atau satu atau bagaimana? Satunya semuanya. Semuanya ya. Coba semuanya, karena itu kayaknya tahapan ya Pak ya. Kan kita bisa buat itu kayak tahapan kan. Untuk yang penting saya tahu dulu nih anak-anak yang bermasalah. Kalau saya pikir kalau guru itu kenal betul dengan anak itu pasti kan dia, kita bisa mengatasi lah, tahu persis ini kenapa dia begini, secara personal. Iya, secara personal. Kemudian yaitu tadi saya coba di kelas nanti saya ajak untuk membuat bagaimana sih kelas yang kalian inginkan, kalian impikan, kelas itu yang seperti apa. Dari impian itu mereka biar bisa menuju ke sana, jalan menuju ke sana, biar mereka membangun sendiri jalan ke impiannya mereka itu. Dari mimpi sendiri ya. Yang terakhir tadi apa? Yang peraturan itu ya. Iya, membuat apa ya Pak namanya, kesepakatan kelas apa ya, atau keyakinan kelas ya. Jadi ini mau buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Berarti ini ada 3 langkah itu tadi. Iya. Nah, itu kira-kira bisa mulai direalisasikan kapan itu? Segera. Komitmen nih langsung mau melaksanakan. Segera, ini urgent loh Pak. Itu harus bersemangat Terima kasih nih Pak, ngobrol dengan Pak Dayat jadi kayak apa ya? Jadi langsung terinspirasi Iya, dan insya Allah, iya segera Pak, segera. Besok saya coba langsung ke BK mungkin ya untuk mencari data itu. Berarti ini ada yang membantu itu nih BK. Kira-kira selain BK ada lagi yang bisa mensupport, memberikan dorongan, memberikan bantuan biar tim itu bisa melaksanakan langkah-langkah tadi. Ya memang seperti itu kan, tidak satu pihak ya Pak ya. Ini harus stakeholders, kalau dalam satu sekolah itu ya harus semuanya, harus kerja semuanya. Tidak bisa satu saja, tapi saya akan mulai dari kelas saya gitu Pak maksudnya. Ya mungkin ini kalau dari BK kurang memadai, saya juga bisa dengan ini Pak, ya langsung cari tahu ke anak gitu. Jadi ngisi angket atau diajak ngobrol yang kira-kira apa yang anak-anak yang terlihat lah up ya, yang upper gitu ya, yang membutuhkan ngobrol dengan gurunya. Mungkin nanti saya panggil satu-satu enggak, biar untuk mengetahui ini apa yang mereka butuhkan gitu sebenarnya. Ya pihak lain lagi itu yang mungkin kami walaupun tidak secara langsung Ya. hanya itu saja. Ya yang jelas yang terlibat itu semua yang ada di sekolah begitu Pak. Dan hal ini ya terutama ya juga kepala sekolah ya Pak ya. Jadi kepala sekolah ini juga harus memberikan support pada kami sehingga kami bisa berjalan
leluasa begitu lah kalau ada izin dari kepala sekolah. Nanti ini berarti sudah kayaknya udah lengkap banget ini tadi ya. Ada masalah, kemudian ada istilahnya rencana strategi, kemudian juga baru dan semacamnya. Jadi kira-kira ini sudah mendapatkan solusi atau belum? Kok ternyata sudah ya Pak ya? Ternyata kok nggak sadar kok, oh iya ya, ternyata kok caranya begini gitu ya Pak ya? Dari diri sendiri. Biasa. Ngobrolnya Pak Dea kok. Nah, mungkin juga ini Pak satu lagi mungkin perlu komunikasi dengan orang tua ini. Nah ya. Tadi ya untuk mendukung itu yang Iya, support. tambahan. Makasih ya Pak Dayat ya. Ini siap action nih. Insya Allah semangat. Tapi saya pengen tahu nih, kira-kira nanti kalau community smart action hasilnya seperti apa? Kita bisa ketemu lagi nggak kapan? Jangan cepat Pak, nanti biar lihat hasilnya dulu kali ya. Mungkin 2 minggu lah. 2 minggu lagi 2 ya. minggu. Actionnya mulai besok saya coba, kemudian dalam minggu ini proses. Kalau hasil yang mungkin 2 minggu, paling cepat itu 2 minggu. Oke, nanti kita janji lagi ketemu lagi ya. Nanti ya. Ya harus ya Pak, luangkan waktu untuk saya ya. Oke, apapun untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Bu Niti ya. Terima kasih Pak Dayat, luar biasa. Semangat Pak Dayat nih. Luar biasa Pak Dayat sebagai coach dan Bu Niti sebagai coaching sangat mengalir seperti lupa waktu ya, sampai ya akhirnya saya Bu Niti menemukan sendiri solusi apa dari masalah Bu Niti. Pak Nur setelah melakukan coach tadi, apa yang sudah Pak Nur lakukan selama mengcoaching Bu Niti? Tadi selama mengcoaching Bu Niti kita sudah melakukan presence Ya. kita hadir penuh di sini untuk membahas permasalahan Bu Niti sehingga Bu Niti bisa menggali dalam mengeksplorasi masalahnya, kemudian ternyata beliau Bu Niti itu menemukan solusi-solusi yang bisa dapat dilakukan. Jadi juga kita sudah coba mendengarkan secara aktif bagaimana Bu Niti mengungkapkan, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Niti sehingga bisa membantu Bu Niti dalam menemukan masalah tadi yang explore dan mencari solusi. Mungkin itu. Indikator ketercapaiannya apa Pak dari hal yang Pak Nur kembangkan tadi? Dari hal yang saya kembangkan tadi kan Indikator ketercapaiannya ya Pak? ketercapaiannya berarti kan kita sudah mencapai unity dalam hal ini sudah menemukan permasalahan, pokok permasalahan yang membebani unity, kemudian unity juga sudah mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian juga sudah bisa merencanakan rencana aksi apa-apa saja yang dilakukan, kemudian juga unity sudah dapat berkomitmen untuk melaksanakannya, kemudian juga memetakan siapa yang dapat mendukung agar rencana unity tersebut sukses untuk membantunya dalam mengatasi masalah. Ya Pak Nur, itu jelas sekali. Itu sebetulnya pertanyaan dari catatan hasil observasi tadi sudah disampaikan Pak Nur ya dengan jelas. Terus fokus yang ingin dikembangkan juga tadi Pak Nur sudah menyampaikan dengan jelas. Jadi yang terakhir sebelum praktik ini selesai ditutup, kompetensi yang ingin dikembangkan dari Pak Nur apa sebagai coach? Sebagai coach mungkin saya ingin lebih memperdalam ini ya, kompetensi mengenai ini memberikan pertanyaan berbobot. Karena walaupun tadi saya rasa sudah tergali ya dalam coaching tadi, tapi saya merasa kok pertanyaan saya belum dapat mengeksplor lebih jauh mengenai permasalahan dari Bu Niti. Kalau seandainya saya bisa lebih meningkatkan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Niti bisa istilahnya fokus, saya bisa membantu fokus dari Bu Niti dalam melihat permasalahan tersebut baik dari sisi sempit maupun sisi luas, saya rasa
itu akan lebih banyak membantu community dalam memecahkan permasalahan secara komprehensif, sehingga nanti bisa ketemu solusi yang lebih ideal untuk masalah tersebut. Luar biasa. Bu Niti sebagai coaching yang di-coaching oleh Pak Nur, apa yang Bu Niti rasakan pada praktek pagi hari ini, Bu? Ya senang Bu. Senang Jadi ya? senang yang pertama, yang kedua ini Pak Dayat ini luar biasa kok. Bisa mancing gitu, bisa mancing dengan pertanyaan-pertanyaannya. Akhirnya saya bisa berpikir ke arah solusi, dan kadang saya sendiri nggak tahu permasalahan saya itu apa sih gitu. Dari pancingan-pancingan yang sudah dilakukan Pak Dayat ini, akhirnya keluar juga, oh masalahnya poinnya ini. Akhirnya juga solusi itu juga keluar sendiri juga dari saya, begitu Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Nur dan Bu Niti. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan praktek coaching pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.